Saya terima nikah dan kawinnya Agni Hak. Kita denger lagi Boncel. Tambora tuh adiknya Rinjani. Gimana tuh kan? Gitu. Jadi dia tuh tinggal dan tumbuh besar di Desa Wanerja. Postingnya kayak gimana tuh? Ah, itu seru. Ya itu tadi kayak yang diceritain. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Little Band. Langsung isi sama podcast dari Ben dan Jode. Luar biasa sekali. Terima kasih ya, selamat datang ya teman-teman saya. Ya, Boncel. Lu kan juga salah satu case. Oh, bukan di band Jody. Saya nggak diajak, Bapak. Ayo apa enggak ya? Aku tuh bingung, aku mau nanya, makanya aku mau casting kamu, tapi aku selalu penasaran sama satu pertanyaan. Apa tuh? Kamu tuh kepalanya diawetin apa gimana? Rambut nggak, Pak? Iya, rambutnya gak berubah-berubah gitu ya tiap ketemu. Continuity, Pak. Jadi nggak ada. Nah, berarti proyeknya banyak kan? Belum, Pak. Lah katanya continuity. Continuity buat saya sendiri, Pak. Jadi tiap pagi kamu gini gitu, biar nggak. Enggak dong, masa sendirian, kan ada. Kita kan satu salon, Pak, sama dia. Oh iya benar. Komunitas bondol. Ya kan, ayolah, Pak. Ya nanti deh. Kita lagi coba beli rights-nya Shinchan. Terus apa? Iya. Terus aku ngapain? Jadi Shinchan. Gimana kalau aku jadi Shiro-nya aja? Shiro. Oh iya. Shiro kan anjing. Luar biasa sekali tepuk tangan, ada Mas Angga Sasongko. Agni, bacanya gimana? Anggini apa Agni? Agni Hak. Agni. Agni Hak. Oh pakai pakai Iya, idar namanya. Agni. Makanya harus belajar ngaji. Saya tuh ngaji, Pak. Saya tuh datang ke sini itu untuk menyambut calon makmum saya. Makmun 2. Makmum 2. Nanti dong. Agni Hak. Ganti aja lah namanya. Coba. Agni Hak. Kalau mau ijab kabul kan nggak boleh salah. Binti. Binti Azamkhan Muhammad Muzamil Hak. Lebih susah lagi. Ini belum kemas kawin loh ya. Gagal sih. Apa? 3 kali salah dia udah fix. Coba. Nggak usah. Namanya siapa? Coba. Agni. Salaman. Oke, coba. Jangan dong. Jangan. Lah ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa. Agni Hak. Agni Hak Hak aja. binti Azamkhan yang cepat. Muhammad Muzamil Hak. Oke. Saya terima nikah dan kawinnya Agni Hak. Salah. Biasa udah. Gagal. Salah. Yang ini aja. Yang ini aja. Yang ini aja. Yang ini aja, Pak. Nggak. Coba. Ayo, Pak. Ini aja gampang. Yang ini lebih gampang. Reza Hilman. Baleng dong saya, Pak. Reza Hilman bintitan. Reza Hilman bintitan tuh. Lebih Tuh, jauh. jangan, Pak. Saya ilman. Yang ini aja dong. Agni Hak binti Muhammad Syam Hak. Selanjutnya ada siapa? Hana Masa. Siapa? Anda masa. Hana Malasa. Hana Malasa. Tapi nggak malas kok. Kalau di Malang itu Malasa itu ya lebih ke lebih ke malesan. Terus cuma bertiga aja nih. Iya. Yang belakang. Ayo bang. Ini poster. Tangan dong buat Hana Malasa. Terus, wah itu dulu dong. Itu dulu. Itu Mas Boy kita. Wih, Mas Boy anjir. Ada siapa yang di pojok sebelah kiri? Lampu enggak ada. Oh, lampu. Pak, mohon maaf. Ganteng udah, nggak usah lucu lah. Biar saya aja yang lucu. Biar di calling komedi sekalian. Saya Reza Hilman. Ricky Harun. Ricky Harun. Sama-sama RH sih. Ricky Reza Hilman, Harun. Ricky Harun. Mamanya mana nih? Anjing.
Emang bangsat lo. Gila ayo gimana ayo? Donna Harun. Iya, maksudnya itu Donna Harunnya, biasanya kan. Anjing. Selanjutnya ada kakak nomor Benny 3. Susilo. Benny Susilo alias Rio Dewanto. Rio Dewanto. Chico Jericho. Luar biasa. Ngomong-ngomong ini adalah beliau-beliau ini adalah datang ke sini untuk silaturahmi karena Mas Angga sendiri ini adalah salah satu orang yang dimana ketika ada film di Malang ataupun filmnya Visinema datang ke Malang, mesti Mas Angga ikut. Kenapa kok selalu ikut ketika di Malang? Tuh, Disuruh. Sama tim promo. apa yang bikin tim promo itu harus menyuruh Angga Sasongko untuk datang ke Malang? Saya bosnya. Terima kasih. Halo Pak. Kenapa Mas kok mesti ikut di Malang? Ya apa namanya, buat kami di Visinema Malang tuh kota yang menarik ya, dalam arti kan anak mudanya keren-keren, terus kota kreatif gitu, banyak ya animator banyak yang datang dari Malang, film, musik juga. Malang tuh salah satu kiblatnya di Indonesia kan. Jadi kalau misalnya kita mulai dari Malang tuh kayak kita bisa kayak kita mulai di mana hubnya kreatif Jawa Timur kan ya Malang gitu. Salah satunya Malang. Ya, dan kita selalu perjalanannya dari timur ke barat, seperti matahari yang terbit dari timur dan terbenam di barat. Iya. Masya Allah, filosofi banget ya Ki. Gak salah ya filosofi kopi ini. Ben Jody. Ben Jody ya, sorry Pak, Bapak, maaf. Kalau Nggak kita- dicairin tuh invoice kalau salah nyebut. Oh ya, Ben Jody. Ben dan Jody. Ben dan Jody dan siapa lagi? Ben dan Jody. Kalau kita ngomongin mereka ini, karena mereka ini beliau datang ke Malang, ke sini. Sebelum kita menuju ke arah Ben dan Jodinya, aku pengen tahu, Mas Angga tadi kan alasan Malang adalah salah satu tempat kreatifnya Jawa Timur. Dan beliau ini emang dari apa namanya perjalanannya dari barat ke Dari timur ke dari barat. timur ke Barat. barat. Nah, kalau soal Ana nih, apa yang kamu tahu tentang Malang? Kan mau ijab tadi. Oh, beneran ini? Ini nggak jadi, salah namanya. Lagi dipanggilnya Hana, udah salah, udah lewat. Udah lewat, udah salah. Nah, salah, udah. Ini Ana. Balik. Nggak jadi lucu. Ayo nggak kita jadi. temenin. Ana, Yes. apa yang kamu tahu tentang Malang? Bakso Malang. Bakso. I love bakso. Emang bakso di mana? Bakso di mana aja? Saya kayaknya belum pernah ke Malang ini. Pernah dong. Kemana? Bakso bakar. Bakso bakar mana? Di mana aja enak kan di mana? Enggak ada, cuma di situ doang. Pak Man kalau kamu ke Malang Iya adalah tahu betul, itu lupa namanya. Aku ini. Kok aku lagi sih? Duh. Apa? Kamu Aku tidak tadi kan bilangnya menjawab? Hana Ijab toh. doang. Kan Hana kan Kenapa? trio. Aku mau promoin film aku, bentar lagi mau tayang. Itu nanti aja Ibu, kita ngobrol soal Malang dulu bentar ya, dikit aja ya. Dikit aja enggak apa-apa ya. Apa yang kamu tahu tentang Malang? Apa ya? Gunungnya bagus. Udah itu aja. Ya udah. Ya udah ada kamu deh, ada kamu. Enggak usah peres gitu lah. Orang mana ini, Mas? Reza, apa yang tahu tuh kamu tentang Malang? Malang yang gue tahu sih wisatanya ya bagus-bagus ya. Ya, kalau gitu kita cerdas. Wisata. bilang gunung Gunung kan ya? cuma gunung doang kan. Lebih spesifik loh gunung. Loh, spesifik kan doi, Pak. Bisa melabar-labar wisata, gunung, laut, kuliner kan juga wisata. Jangan semester tuh. Nanti gak usah diajak lagi, Mas. Ke Malang ya. Saya aja yang ngajak sendiri. Oh ya, boleh. Mas Iko, apa yang bikin terkesan dari Kota Malang? Komunitas kopi. Apa yang Mas Iko tahu? Waktu itu gue kesini disambut waktu filosofi kopi kedua ya. Hmm. Disambut sama anak-anak kopi di sini. Gue ke kopi. 4M. Nah, Sama Mas 4M Gandhi. Kopi, ya. Petaninya siapa? Masih ingat namanya? Dari Pingitan. Mas siapa namanya? Aku lupa Ini ujian apa gimana? Enggak bener-bener ya petani kopinya. Soalnya aku juga ngambil dari situ pernah. Iya, di Arjuno itu loh. Arjuna iya. Ingat gak? Petaninya Aga kan? Hah? Petaninya Aga kan? Iya, petaninya Aga. Binaannya Aga. Binanya Iya. Aga. Agama Muhammad. Muhammad Aga. Iya. Muhammad. Tapi kita nggak ngomongin soal agama Muhammad karena Kenapa kalau Loh, agama terakhir sih? Enggak. Terakhir gue sama Glenn. Sama Kak Glenn kita ngopi di situ ngobrol. Di Fort. Untung Apa yang potong tuh yang di sama atas, aku. yang di apa namanya?
Ini apa Di sih? tempatnya Mas. Yang di Batu itu kan, Iya, Mas? petaninya aduh. Lali aku. Saya juga lupa. Nah, jadi kita ngopi di situ malam ngobrol panjang lebar sama salah satu almarhum Bung Glenn. Dia ngobrol panjang lebar dari filosofi kopi, akhirnya ngebahas tentang kopi. Sampai sekarang tuh komunikasi masih aman tuh. Masih. Ngomong-ngomong soal Agra. Enggak, kita nggak Denger ngomong lagi soal Agra. boncel goblok. Ben dan Jody kan? Iya, kita ngomong band dan Jody. Main juga di Ben dan Jody. Siapa? Mata gak? Maga. Loh, ada apa hubungannya? Tanya Mas Angga sutradaranya. Loh, kalau Mas Angga kan jelas. Mas Angga kan cari karakter pemain sesuai dengan kebutuhan kan. Kalau Mbaknya udah ada yang dibutuhkan dari sosok beliau? Kok ketawa nih? Nggak ada hubungannya sama Rinjani. Iya, nggak ada hubungan sama Rinjani. Kan hubungannya bukan Rinjani, Pak. Hubungannya sama Hana. Kalau Rinjani kan di filmnya, Pak. Mas Angga. Kalau kita ngomongin produksi film ini Mas Angga. Ini kan Mas Angga ini produksi salah satu filmnya Ben dan Jody ini produksi di mana itu waktu PSBB. Betul. Kok bisa sampai lolos, Mas? Enggak. Enggak. Jadi produksinya setelah PSBB. Justru setelah PSBB. Setelah PSBB, produksinya setelah PSBB dan kita bikin bubble. Bubble tuh kayak jadi semua yang terlibat di produksi itu sampai ekstras itu masuk ke bubble. Selama produksi dia nggak boleh keluar. Karantina. Maksudnya karantina. Di karantina full gitu, dibikin bubble gitu. Jadi nggak boleh keluar. Terus kita syuting di beberapa area ya, company movementnya ya sebanyak itu. Dan karena kita syuting saat kasus juga maksudnya masih tinggi. Banyak gitu ya. Udah nggak PSBB, maksudnya ekonomi udah mulai berjalan waktu itu, tapi kan orang masih takut, masih segala macam, sehingga banyak set yang akhirnya kita bangun sendiri. Oke. Gitu kayak misalnya desa, akhirnya kita bangun dari satu desa itu kita bangun dari tanah kosong, kita bangun desanya Rinjani sama Jago dan Tambora itu kita bangun dari tanah kosong. Sebenarnya secara kreatif situasinya membuat kami waktu itu malah makin terlatih untuk mencari solusi gitu ya. Gimana ya kalau misalnya harus melakukan adegan ABCDE yang sejatinya sebenarnya kompleks dan membutuhkan akses ke orang-orang atau hal-hal yang kalau misalnya dalam waktu normal mungkin gampang, tapi dengan situasi pandemi itu kayak gimana itu sangat nggak mudah, tapi ya melatih dan men-challenge kreativitas yang ada gitu. Dan ya kita syuting nggak terlalu lama juga sebenarnya. Berapa lama produksi, Mas? 30-an hari ya, 5 minggu ya. Total production days-nya 5 minggu. 45 hari Iya. production days ya. 45 berarti 6 minggu, production days-nya 6 minggu. Syutingnya sekitar 30-an hari. Tapi yang menarik dari Bubble itu adalah kita jadi sangat dekat satu sama lain karena nggak ketemu siapa-siapa kan, ya dia lagi gitu kan. Jadi ya seru aja, walaupun syutingnya nggak mudah karena syutingnya di tengah hutan dengan banyak adegan-adegan yang sulit karena ini film action. Tapi kita melakukannya dengan maksudnya selama syuting tuh syuting yang sangat menyenangkan buat saya terutama gitu ya. Ini syuting yang sangat menyenangkan gitu. Ini film action pertamanya Visinema atau gimana, Mas? Dibilang film action pertamanya Visinema bisa dibilang iya. Iya. Dan akhirnya Mas Angga ngajak beliau ini, kalau sama Mas Ciko ini apaan pasti nih, IP-nya kan Mas Ciko di Filosofi Kopi, pengembangannya di Ben dan Jody ya kan. Tadi aku mau ganti Ciko Jericho jadi Rizky Boncel. Itu sangat tidak ditunggu sama masyarakat kayaknya. Iya, ternyata waktu pas survei yang suka kelompok marmut doang, jadinya ya akhirnya ya udah nggak jadi deh. Ya gak apa-apa ya, namanya kan film untuk satwa, Pak. Ya mungkin kamu cocoknya mungkin sama Raditya Dika kan bikin marmut. Enggak, cocoknya sama Angga Sasongko tetap. Marmut merah darah gitu. Marmut merah partai. Enggak, lanjut. Selanjutnya. Akhirnya ketemu Anggini, terus ketemu Kamu salah terus sih manggil nama Axel deh. terus ketemu masa depanku, sama ketemu Ana, sama ketemu Reza. Namamu lu susah mbok diganti po. Ya udah Agni dia, Agni yang pasti diskon. Siapa? Agni. Enggak denger. Agni. Ditendang loh. Itu udah mau gini. Terus. Kau tendang ini lepas kepalanya tuh masuk ke jam gitu.
Agni sampai akhirnya ketemu Agni, terus ketemu Hana, itu semua ketemu Reza. Kalau sama Agni sama Reza pernah kerja bareng di Wiro Sableng. Oh, berasa apa? Apa namanya? Buat saya mereka berdua, kalau kita mau lihat Indonesia punya film action yang luar biasa dari tahun ke tahun untuk masa depan, ya harus mulai dari mereka berdua gitu. Ya Agni di Wiro, dan sebelum di Wiro kan juga atlet di taekwondo, Reza juga atlet silat gitu, dan kita bertiga waktu di Wiro kebetulan memang ya suka main bareng gitu karena syutingnya panjang dan ya seumuran gitu ya. Oh ya jelas. Justru lebih mudahan Mas Angga. Aku lebih muda sebenarnya, jadi kakak-kakak ini membantu aku selama aku syuting Wiro Sableng. Gitu. Terus habis itu kan memang Tambora sama Rinjani itu new duo yang coba saya create gitu, Cel. Jadi sebelum di 2 film sebelumnya ada Ben sama Jody. Kayaknya kalau misalnya kita mau expand genre-nya perlu ada baru nih, yang baru gitu, yang baru dan sama kuatnya gitu. Maksudnya secara kuat dalam arti presence-nya kuat gitu. Akhirnya ya bikin karakter namanya Tambora, Bora dan Jani. Bora dan Jani. Jadi inisialnya tetap BJ, kan satu Ben, Jody, ini Bora, Jani gitu. BJ ya? Iya. Ini BJ yang Ben dan Jody, Iya, Bora dan tapi Jani. bukan BJ ya. Kalau Ben bener kan biji. Biji. Kalau ini? Biji kanan dan biji kiri. Kalau ini? Beda. Beda. Beda ya? Udah nggak usah dibahas yang itu ya. Dan. Ya, oke. Bisa di off kan kameranya? Ya udah, terus habis itu kita cari Rinjani, walaupun sebagai produser band, maksudnya Chico sama Rio sama saya dan Christian ngelihat apa namanya Hana juga secara apa namanya fisik cukup memenuhi syarat untuk bisa ada di bisa jadi believable kalau dia kakak beradik dengan Agni gitu. Dan waktu pas casting juga, terus castingnya Hana tuh castingnya lucu, jadi kita pengen lihat Hana tuh punya keberanian, maksudnya cukup berani dan punya fisik nggak ya gitu ya, karena kan Hana nggak punya background atlet, nggak punya background bela diri. Okay. Gitu. Nanti Hana mungkin akan cerita gimana dia proses yang luar biasa itu. Tapi waktu casting ya kita kasih senjata, terus kita serang di kantor bertiga. Oh, pakai pistol air itu? Enggak, pakai pistol water gel. Gitu. Sakit Terus sih kalau abis itu di yang lain-lain tuh kalau megang pistol aja udah, megang senjata aja cukup wagu gitu ya kalau bahasa Jawa ya. Tapi waktu pas kita main adegan itu ke Hana, kok dia kayaknya firm aja gitu, dan kita rasa cocok nih. Terus kita ajak ketemu Kang Yayan. Rian. Sama Reza nggak waktu itu Mbak? Kang Yayan doang ya? Ada Reza juga? Reza juga. Ya anggap aja ada deh. Ada Kan ya? Orang tuh juga nggak tahu kan? Ya, ada. Bener apa enggak? Gitu. Ya nggak tahu. Ada di situ, ada Reza kok. Ada. Ya pokoknya Nggak tak yakinin ya, pokoknya teman-teman. ada Reza. Ada Reza. Ingat Ada. aja ada Reza. Pokoknya ada Ada Reza, Reza. ada Kang Yayan. Ya, biar Reza terlibat lah di sini kan di obrolan ini. Jadi terus Kang Yayan bilang oke kok, maksudnya bisa dilatih gitu. Ya udah akhirnya kita yakin Hana gabung. Nah, kalau Chico itu waktu itu prosesnya enggak. Ayam ya, Pak. Emang Agni di sini karakternya sebagai siapa, Mas? Agni sendiri? Tanya aja. Kamu mau tanya Mas Angga, mau tanya aku? Aku lah tanya kamu, gak enak kalau ngobrol kayak gini, ditanya banyak orang tuh loh. Nanti by WhatsApp aja. Agni sendiri gimana? Gak berani ya aku lihat matanya ya. Sakit ya? Agni sendiri? Oke. Ya? Agni sendiri? Agni sendiri berperan sebagai Tambora. Tambora Tambora tuh adiknya Rinjani. Gimana tuh karakternya? Gitu. Jadi dia tuh tinggal dan tumbuh besar di Desa Wanerja. Tapi karena ayahnya ini menghilang, Tambora ini tumbuh menjadi sosok yang lebih impulsif, terus pemarah, lebih sensitif gitu ya. Terus cewek. Terus penuh dengan kewaspadaan gitu. Tapi dalam hatinya dia yakin bahwa ayahnya masih hidup dan dia pengen
nemuin ayahnya. Oh gitu. Sedih ya. Makasih Agni. Agni, kalau kita ngobrolin soal kok jadi ya gini ya. Agni. Tadi kayak gitu toh. Terus Agni, ini Agni udah film yang keberapa kalau boleh tahu? Ke-6. Ke-6. Mending jadi atlet apa jadi artis? Jadi artis kali ya. Oke. Gajinya lebih banyak. Emang atlet di Indonesia ini kurang dihargai. Anda sendiri. Anda sendiri karakternya kayak gimana nih di Ben dan Jody? Oke, di sini saya berperan sebagai Rinjani. Rinjani itu kayak gimana? Rinjani kakaknya Tambora. Iya, sih tadi udah dibilang. Nah, maksudnya itu Oke. karakternya itu loh. Iya, cewek itu selalu benar Ibu, tahu saya. Tapi ya mbok sedikit dikasih pengertian teman-teman saya itu loh. Oke. Jadi di sini Rinjani itu ketua apa ya? Pemimpin. Mas, Pemimpin. mereka berdua kalau di film selisih berapa tahun sih, Mas? Enggak ditunjukin. Ya, jadi dia di sini pemimpin di Desa Wanareja. Jadi sebenarnya dia pemimpin dadakan karena kan bapaknya tuh hilang setahun sebelumnya. Jadi kita kehilangan sosok pemimpin adat, ketua adat. Jadi akhirnya karena Rinjani adalah anak pertamanya, akhirnya diangkatlah menjadi ketua. Mau jadi pemimpin. Dadakan ya. Kayak apa? Kayak gitu. Nah, Terus? dia pemimpin yang kayak mau melakukan apapun untuk ngejaga tanahnya. Nah itu tadi kan Mas Angga sempat bilang proses castingnya kayak gimana? Itu seru. Ya itu tadi kayak yang diceritain. Jadi nggak, jadi datang sempet diceritain dulu dan belum ada skripnya waktu itu. Jadi langsung aja ngobrol sama si Ben dan Jody ya waktu itu langsung ada. Jadi castingnya ngalir aja kalau situasi seperti ini gini gimana. Terus ya udah pas di akhir casting tiba-tiba dikasih pistol terus kita main tembak-tembakan berempat. Itu ngapain Mas? Kok pakai pistol Mas? Karena kita lagi hobi main tembak-tembakan. Karena waktu itu di aja. kantor emang lagi hobinya main tembak-tembakan. Lagi karena mereka hobinya lagi itu beneran. Iya aku lihat di storymu, aku lihat di Mas Angga lihat. Iya. Walaupun akhirnya Rinjani nggak pakai pistol juga, makanya kan dia pemanah. Yang pengen kita lihat sebenarnya gimana dia menghadapi situasi mencekam gitu. Karena kita butuh sosok pemimpin. Oke. Dia firm, dia berani ngadepin kita bertiga, kita keroyok tuh. Beneran ditembak-tembakin. Mau tak tembak? Asik. Kalau Mas Reza sendiri, kalau Mas Iko kan mungkin lepas dari Ben dan Jodinya, apa bedanya dari band yang kemarin? Nggak ada. Terima kasih. Ada bedanya. Bentar. Di sana megang kopi, Bentar. di sini megang pistol. Berarti nggak keluar dari band yang kemarin di Pilkok? Tetap. Tetap ya? Udah, aman. Sekarang Mas Reza. Anjing. Asu itu singkatan, Pak. Apaan? Kalau di Malang. Apa? Ngomong kan Harus. karakter jago tuh diambil dari lagu. Betul kan? Seru dong. Iya. Kangen banget sampai sekarang lu kangen saya. Iya. Biar di calling ya. Kangen. Woi. Masa Oh temenan? gimana masa gitu sih jatuh? Kok beneran, Pak? Enggak kan, enggak. Udah ada. Baperan. Enggak baper saya. Baper. Enggak baper.